Shalom, selamat pagi. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan terlebih dahulu mendengarkan warta lisan 12 April 2020. Yang pertama, ucapan selamat datang. Majelis Jemaat mengucapkan selamat beribadah bagi seluruh jemaat yang menyaksikan tayangan ini. Kiranya Tuhan memberkati ibadah online kita hari ini. Yang kedua, pengumpulan persembahan. Majelis Jemaat menghimbau kepada seluruh jemaat untuk mengumpulkan persembahan ibadah minggu, ibadah Jumat Agung, ibadah Paskah yang diselenggarakan secara online dalam sebuah amplop dan persembahan syukur Paskah dalam amplop lain. Majelis Jemaat menyediakan sarana pengumpulan melalui dua cara, yaitu yang pertama, jemaat dapat memberikan melalui rekening BCA KCP Batu 0190466418 atas nama Immanuel Eka Tanta Putra Widyastuti SP. Yang berikutnya, Majelis Jemaat juga akan memfasilitasi pengumpulan persembahan dan akan berkunjung ke rumah-rumah jemaat pada tanggal 13 April 2020 bagi jemaat dan simpatisan yang menginginkan persembahannya dilayani dengan sistem penjemputan. Mohon perhatian dan partisipasi seluruh jemaat dan simpatisan. Sebelum ibadah dimulai, bersama-sama kita bersatu hati menundukkan kepala sejenak untuk memohon pimpinan Tuhan. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Pagi-pagi benar, ketika matahari belum lagi meninggalkan peraduannya, mereka tidak lagi mendapati tubuh Yesus di kuburnya. Ia telah bangkit, maut telah dikalahkannya. Mari kita bersukacita. Ibadah kebangkitan Kristus ini berlangsung di dalam pertolongan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Tuhan yang telah bangkit menyertai saudara. Dan juga menyertai saudara. Silakan duduk, saudara.
Mazmur 126. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang bermimpi. pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Maka kita bersukacita, Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan. seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan cucuran air mata, Akan menuai dengan sorak-sorai. orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Saudara-saudara, mari kita mengakui dosa kita secara litani. Ya Tuhan, Engkau selalu penuh rahmat, dan kasih setiamu tidak berkesudahan. Karena itu kami memberanikan diri datang dengan segala beban yang menimpa kami, untuk mohon belas kasihan Tuhan. Tuhan, kasihanilah kami. Kami sering membiarkan mata dan hati kami terbelenggu oleh kubangan dosa. Kristus, kasihanilah kami. Kami sering membiarkan rasa takut dan khawatir dalam banyak hal, dan membiarkan tinggal dalam hidup kami, sehingga menduakan Engkau. Tuhan, kasihanilah kami. Jiwa dan batin kami sakit, akibat segala pelanggaran yang kami lakukan. Tuhan, kasihanilah dan pulihkanlah kami. Tuhan, kasihanilah. Dengan bangkit berdiri kita menerima anugerah dari Tuhan.
Saudara-saudara, berita anugerah terambil dari Yohanes 11 ayat 25 sampai 26a. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai, salam damai, salam damai. Junjungan yang kupilih, Yesusku penebus, yang bangkit dari mati, berkuasa seterus. Kendati banyak orang mengejek mencela, ikut suaranya lembut mesra. Benarlah hidup Yesusku bersamaku di jalanku, suaranya ku dengar. Benarlah hidup Yesusku, di mana Ia ku dengar, di dalam hatiku. Bernyanyilah umatnya, memuji Tuhanmu. Nyanyikan haleluya, agungkan Rajamu. Harapan bagi orang yang mau mencarinya, sebab Yesusku hidup selamanya. Benarlah hidup Yesusku bersamaku di jalanku, suaranya ku dengar. Benarlah hidup Yesusku, di mana Dia ku dengar, di dalam hatiku. Benarlah hidup Yesusku bersamaku di jalanku, suaranya ku dengar. Benarlah hidup Yesusku, di mana Dia ku dengar, di dalam hatiku. Mari bersama-sama sebelum kita akan mendengarkan sabda Tuhan, kita berdoa memohon pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan, dalam peringatan hari kebangkitan-Mu ini, kami menghampiri Engkau dengan segala kerendahan hati kami.
Kami bersyukur untuk berita kemenangan yang Tuhan nyatakan kepada setiap kami. Dan setiap kali kami menghayati, memperingati hari Paskah, kami selalu bersyukur karena kasih Tuhan yang begitu besar bagi kami. Dan karena itu ya Tuhan, pada pagi hari ini, kembali kami akan mendengarkan suara kemenangan Tuhan itu bagi kami. Biarlah Roh Kudus yang akan memimpin jalannya perenungan ini, sehingga bagian firman Tuhan kitab suci yang kami baca, bukan saja kami mengerti maksudnya, tetapi kami juga diberi kemampuan untuk menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan itu. Tuhan Yesus Sang Firman yang hidup, kami yakin Engkau hadir di tengah-tengah persekutuan kami, dan karena itu ya Tuhan, berkatilah setiap kami. Kepada Bapa di surga melalui Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, bacaan dari Injil Tuhan Yesus Kristus terambil dari Matius 28, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-10. Injil Matius 28 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-10. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Jangan takut, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Mereka yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan serta yang setia melakukan dalam hidupnya sehari-hari. Haleluya. Shalom. Saudara-saudara, peristiwa kematian dapat membuat seseorang mengalami kesedihan. Kemarin hari Kamis Putih, kita melepas seorang penyanyi yang terkenal dengan lagu Kasih Putih. Siapa dia, saudara? Iya, Glenn Fredly, ya, Nyong Ambon. Kalau Yoel ini Nyong Sengkaling, Tommy ini Nyong Aglik. Saudara-saudara yang terkasih, kematian Glenn tentu membuat keluarganya sedih. Harapan-harapan mereka bersama Glenn
seolah direnggut oleh Tuhan dengan begitu cepat. Dalam sekejap, kematiannya membuat keluarga tidak bisa berucap. Hanya doa yang dilantunkan penuh harap, semoga ia bersama Bapa di surga, tempat kemuliaan yang gemerlap. Saudara, serupa dengan kematian Glenn, tentu kematian Yesus jauh menimbulkan duka cita yang mendalam. Di kalangan murid-muridnya, di kalangan orang banyak yang mengharapkan Yesus itu tampil sebagai Mesias. Di kalangan para murid, orang-orang yang melayaninya, orang-orang yang pernah mengalami mujizat dari Tuhan Yesus, tentu mereka merasa kehilangan yang teramat dalam. Tetapi melalui berita kebangkitannya, kemenangan iman itu dinyatakan. Kehidupan yang lesu tidak berdaya itu dipulihkan. Melalui kebangkitannya itu, Yesus melakukan pemulihan terhadap kehidupan. Dan melalui bacaan ini paling tidak ada dua hal yang dipulihkan oleh Tuhan Yesus. Dan dua hal itu, yang pertama adalah bahwa Tuhan Yesus memulihkan iman kepercayaan para murid. Saudara, kehilangan sandaran hidup itu membuat orang mengalami ketakutan. Dan itu yang dialami para murid. Peristiwa kematian Yesus di atas kayu salib itu membuat kehidupan mereka rapuh. Peristiwa kematian itu membuat mereka mengalami banyak penderitaan, membuat mereka mengalami banyak pergumulan. Di dalam proses kedukaan itu, saudara, tidak jarang orang kemudian mengalami apa yang disebut depresi. Seorang psikiater yang bernama Elizabeth Kubler-Ross, dia mengatakan begini, seorang yang mengalami kedukaan itu akan mengalami beberapa fase. Paling tidak ada 5 fase kalau seorang itu mengalami kedukaan. Yang pertama itu adalah penyangkalan. Penyangkalan terhadap peristiwa kematian itu, denial. Yang kedua adalah kemarahan, marah terhadap peristiwa kematian itu. Yang ketiga itu mencoba bergening, menawar kepada Allah terhadap peristiwa kematian itu. Yang keempat itu seseorang bisa mengalami depresi. Dan yang kelima, kalau dia bisa melewati masa depresi itu, berangsur-angsur memasuki fase yang disebut penerimaan atas peristiwa kematian itu. Saudara yang pernah mengalami kedukaan pasti pernah mengalami proses ini. Betul ya, Bu? Saudara-saudara, di dalam depresinya mereka bisa mengalami ketakutan yang begitu rupa. Ketakutan kehilangan kebersamaan dengan orang yang meninggal. Ketakutan untuk kehilangan perlindungan dari orang yang meninggal. Ketakutan kehilangan kasih sayang dan ketakutan menyalurkan kasih sayang kepada orang yang meninggal. Itulah yang dialami para murid, terutama 2 perempuan yang berkunjung ke makam Yesus itu. Mereka bahkan berpikir bahwa kematian itu adalah akhir dari segalanya, dari kehidupan Yesus. Karena itu tidak ada lagi tempat sandaran untuk mereka, sehingga mereka datang dengan penuh ketakutan. Saudara-saudara, seperti kita ketahui bahwa kedua perempuan itu datang ke kubur Yesus untuk merempah-rempah Yesus. Tetapi ternyata ketika mereka sampai di kubur itu, mereka tidak berjumpa dengan Yesus. Yesus sudah tidak ada. Maka malaikat Tuhan mengerti kegundahan hati para perempuan itu dan kemudian berkata kepada mereka, janganlah kamu takut. Jangan takut. Sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu, dan Yesus itu tidak ada di sini. Sebab Yesus itu sudah bangkit.
sama seperti yang telah dikatakannya. Artinya saudara, kebangkitan Yesus itu terjadi bukan sebagai peristiwa yang ujuk-ujuk. Ujuk-ujuk saudara, artinya apa sih? Tiba-tiba. Bukan peristiwa yang kebetulan terjadi, tetapi peristiwa kebangkitan Yesus itu sudah dinubuatkan di dalam perjanjian lama. Bahkan dikatakan Yesus sendiri di dalam Matius 16 ayat 21. Maka untuk membuktikan bahwa Yesus sudah bangkit, malaikat itu mengajak perempuan itu, ayo ikut, mari ke tempat di mana Yesus berbaring, ayo masuk. Mereka ditunjukkan tempat di mana Yesus itu berbaring dan lihatlah, Yesus tidak ada di sini. Saudara-saudara, bahkan sebelum peristiwa itu, di dalam catatan Alkitab juga mengatakan, bukan hanya malaikat yang menegaskan tentang kebangkitan Yesus, tetapi akan kebangkitan Yesus itu juga dipercayai oleh orang-orang yang memusuhi Yesus. Karena itu mereka menghadap Pilatus, minta kepada Pilatus supaya kubur Yesus itu dijaga. Mereka mengantisipasi, nanti kalau yang dikatakan si penyesat itu benar, dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Jaga kubur itu. Saudara-saudara, lalu bagaimana dengan Tuhan Yesus sendiri untuk membuktikan kebangkitannya, saudara? Rupanya Tuhan Yesus bukan hanya bisa berjanji bahwa dia akan bangkit, tetapi ia sendiri memberi bukti dengan kehadiran tubuh kebangkitannya. Yesus memberikan dirinya untuk didekati, untuk dipeluk oleh mereka. Dengan cara itu Yesus berharap bahwa mereka, kedua perempuan itu, mengalami tubuh kebangkitannya secara real. Tubuh kebangkitan yang utuh, tubuh kebangkitan yang dapat dikenali, tubuh kebangkitan yang dapat dilihat, tubuh kebangkitan yang dapat diraba, tubuh kebangkitan yang dikenali oleh mereka sebelum Yesus itu meninggal. Sehingga saudara, apa yang dilakukan oleh Yesus ini menghindarkan spekulasi di kemudian hari yang mengira kalau Yesus itu hanya bangkit secara roh. Untuk menghindari itu, maka Yesus itu hadir. Bukan sekedar hadir. Ia bukan sekedar memberikan dirinya, tetapi dia juga melakukan karya. Dan dia melakukan sapaan seperti biasanya yang ia lakukan kepada para muridnya. Sebuah sapaan yang menenangkan, sebuah sapaan yang khas dari Tuhan Yesus yang sudah familiar di telinga mereka, dengan mengatakan salam bagimu. Salam itu merupakan penyataan Yesus kepada para murid. Jadi dengan salam, dengan penampakan tubuhnya serta kehadirannya di dalam karya, dipakai oleh Tuhan Yesus untuk memulihkan kembali apa yang hilang dari mereka, sehingga akhirnya mereka boleh pulih kembali sebagai orang-orang yang mengalami kebangkitan Kristus, yang hidupnya tidak akan lagi dikuasai oleh ketakutan, tetapi hidupnya telah dipulihkan, mendapatkan kekuatan baru karena dikuasai damai sejahtera yang telah dialirkan oleh Yesus yang bangkit. Ternyata Yesus tidak punah, tetapi Yesus kembali hadir di tengah-tengah mereka sebagai tempat sandaran yang kekal. Saudara-saudara, melalui wabah corona mungkin membuat banyak orang mengalami degradasi kepercayaan hidup. Mungkin ada yang kehilangan orang-orang terkasih. Mungkin ada orang yang merasa kehilangan persekutuan selama ini yang mereka nikmati. Mungkin ada orang yang kehilangan pekerjaan yang selama ini mereka geluti. Dan itu semuanya
bisa membuat banyak orang itu menjadi takut. Mereka menjadi kehilangan kepercayaan kepada kedaulatan Allah. Tetapi melalui pesan kebangkitan Yesus ini kita diteguhkan kembali bahwa apa yang hilang itu bisa Tuhan kembalikan. Dalam pengertian Tuhan pulihkan. Tuhan bekerja di atas segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Saudara, yang kedua, apa yang dipulihkan Yesus? Yang kedua, Tuhan Yesus memulihkan pengharapan para murid. Saudara, pengharapan itu akan tumbuh kalau kita memelihara iman kita dengan setia. Sebaliknya, kalau kita tidak punya iman, kita tidak akan punya pengharapan. Karena pengharapan itu sekali lagi timbul dari iman. Dan Tuhan Yesus tahu yang membuat hidup seseorang itu punya gairah, yang membuat hidup seseorang itu punya semangat. Kalau dia memiliki pengharapan, maka yang digelorakan kembali oleh Tuhan Yesus terhadap saksi kebangkitannya yang pertama itu adalah pengharapan itu yang coba dipupuk oleh Tuhan Yesus kepada para perempuan yang datang ke kuburnya itu. Mereka bukan saja diberi bukti kebangkitannya, tetapi lebih daripada itu mereka dipercaya, mereka diutus, mereka diberi wewenang untuk menjadi saksinya. Dengan mengangkat mereka menjadi saksinya, sebetulnya Tuhan Yesus sedang menabur pengharapan besar bagi kehidupan para perempuan. Pengharapan apa toh saudara? Saudara-saudara, selama ini para perempuan di dalam masyarakat Yahudi yang kehidupannya kental dengan budaya patriarkat, kedudukannya kurang dihargai. Pekerjaan sebagai saksi di pertemuan-pertemuan raya itu hanya diperuntukkan untuk kaum laki-laki. Mereka yang boleh menjadi saksi berbicara tentang kebenaran. Tetapi melalui peristiwa kebangkitan ini para perempuan itu dijadikan saksi mahkota, dijadikan orang penting terhadap peristiwa kemenangan iman para pengikut Kristus. Sehingga melalui peran itu kini para perempuan tidak boleh lagi dipandang remeh. Ada pengharapan bahwa melalui kebangkitan Kristus akan tercipta keadilan dan kesetaraan antara sesama manusia, termasuk saudara kesetaraan gender. Dan pengharapan akan lahirnya keadilan itu justru muncul dari makhluk yang selama ini dianggap lemah. Siapa itu saudara? Perempuan. Artinya melalui kebangkitan Kristus kita diajak untuk menyadari tentang keberhargaan siapapun itu. Di mata Allah, Allah tidak membeda-bedakan apakah dia laki-laki atau perempuan. Semua berharga di mata Tuhan. Saudara, tentu pemulihan pengharapan yang paling hakiki adalah tentang pengharapan kemenangan iman kita di dalam Kristus. Bahwa barang siapa percaya kepada Kristus, hidupnya tidak akan berakhir pada peristiwa kematian. Sebab seperti Kristus mengalami kebangkitan, maka setiap orang percaya kepadanya juga akan terhisap di dalam kebangkitan Kristus dan akan mengalami kebangkitan di akhir zaman. Maka melalui kebangkitan Yesus ini, bukan saja para perempuan yang memiliki pengharapan kehidupan baru, tetapi juga kita semua, terutama fokusnya terhadap penggenapan perkataan Kristus di dalam Injil Yohanes 11 ayat 25 tadi. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Kiranya kebangkitan Kristus memulihkan hidup saudara, hidup semua orang, bahkan kuasanya mampu memulihkan semesta ini
dari derita akibat corona. Kita percaya bahwa kebangkitan Kristus memulihkan segala sesuatu, sehingga melalui kuasa kebangkitannya tercipta damai sejahtera. Selamat Paskah, Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh untuk saudara. Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Marilah bersama seluruh umat di segala abad dan tempat mengakui iman percaya kita yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Mari bersama-sama saudara kita menaikkan doa syafaat kita. Bapa Surgawi pemelihara kehidupan kami, pada saat ini kami menghampirimu memohon belas kasih-Mu terhadap dunia secara global yang pada saat ini sedang dirundung sakit akibat wabah virus corona. Tuhan, kami memohon kepadamu kiranya Tuhan yang berkuasa atas surga dan bumi itu, yang akan memulihkan kehidupan kami, memulihkan semesta ini. Untuk kami yang tinggal di Indonesia, kiranya juga Tuhan melindungi kami semua, melindungi pemerintah kami, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin. Tuhan, kami mendoakan kiranya di tangan mereka dapat memimpin pemerintahan ini untuk menanggulangi wabah virus corona ini, bekerja sama dengan para pemimpin daerah, para gubernur, para bupati, wakil bupati, wali kota, juga wakil wali kota, bersama dengan jajaran, supaya mereka semua saling bergotong royong untuk menanggulangi wabah virus corona ini. Kami berdoa untuk Jawa Timur, terutama juga kami yang ada di Kota Batu. Tuhan, berikan kepada kami perlindungan-Mu, sehingga wabah virus ini bisa segera berlalu dari tempat di mana kami berada. Kami berdoa untuk tenaga medis yang menangani pasien yang terkena wabah ini. Tuhan, berikan kepada mereka kesehatan dan perlindungan, supaya mereka tidak terpapar wabah virus corona ini. Berikan alat pelindung diri yang baik kepada mereka, supaya melalui alat-alat kesehatan itu mereka dapat melayani pasien dengan optimal. Demikian juga sesama kami yang mengalami sakit karena terkena wabah virus ini. Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan yang memberi semangat kepada mereka, kebesaran hati, daya imun yang baik, sehingga mereka boleh disembuhkan dan dipulihkan kembali. Kami berdoa untuk masyarakat yang terdampak karena wabah ini. Mungkin mereka kehilangan orang yang mereka kasihi, pekerjaan yang mereka geluti selama ini, atau mereka mengalami kesulitan di berbagai hal. Kami berdoa kiranya Tuhan yang menolong. Untuk program pemerintah
Dengan physical distancing ini pun kami berdoa untuk kami tetap jaga jarak, tetap waspada, supaya kami dapat segera memutus rantai penyebaran virus corona ini. Kami berdoa untuk jemaat-Mu di GKI Batu ya Tuhan. Kiranya juga Tuhan memberkati rumah tangga jemaat-Mu, memberkati pekerjaan mereka, menghibur mereka di tengah-tengah masa physical distancing ini, menolong juga kepada anak-anak kami yang sekolah di rumah, berikan kerajinan kepada mereka untuk mereka tetap boleh belajar. Dan kami juga berdoa ya Tuhan untuk para lansia, kiranya Tuhan yang memberikan kesabaran kepada mereka, Tuhan yang memberikan semangat dan kesehatan kepada mereka. Kami juga berdoa untuk mereka yang sedang sakit, Ibu Lukman, Bapak Hadi Widodo, Ibu Kristiaman, Ibu Ahuta Soid, Bapak Betantio, Ibu Sumilah, Bapak Paidi, Ibu Suhadi, Ibu Meran, Ibu Lina, Ibu Budiman, Bapak Halim Hartanto, dan Bapak Mulyanto. Kiranya Tuhan, Engkau yang memberikan pemulihan kepada mereka. Demikian juga kami berdoa untuk anak-anak kami yang baru lahir, untuk Otniel dan juga Keva. Kiranya Tuhan memberi pertumbuhan yang baik kepada anak-anak jemaat. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa untuk ibadah online kami pada hari ini. Sekalipun kami belum bisa merayakan Paskah bersama-sama di gedung gereja ini, tetapi biarlah melalui Paskah pada tahun ini kami boleh menghayati akan kemenangan Kristus itu, dan di dalam kebangkitannya itu boleh memberikan semangat yang baru kepada kami, bahwa kami pun harus bangkit menghadapi pergumulan hidup kami ini, karena Tuhan telah memenangkan hidup kami. Dengarkanlah permohonan kami ya Bapa. Kami berdoa kepadamu melalui Putramu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Nats persembahan terambil dari 2 Korintus 8 ayat yang kedua. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Sambil persembahan diberikan, kita akan iringi dengan pujian KJ 291, Mari Bersyukur Semua. Bapa, terima kasih pada saat ini kami bersyukur untuk kasih Tuhan yang senantiasa kami rasakan. Terima kasih untuk persekutuan yang sudah Tuhan izinkan kami laksanakan secara online. Ya Tuhan, biarlah
dalam kesempatan ini kami tetap menunjukkan setia kami kepada Tuhan, seperti Tuhan yang setia kepada kami hingga berkorban, disalibkan, dan menebus dosa kami. Dan saat ini kami sudah memberikan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan ini sehingga bisa menjadi alat pelayanan Tuhan di GKI Batu dan di gerejamu diperluas. Tuhan memberkati setiap umat-Mu yang sudah memberi persembahan. Kiranya berkat Tuhan tercurah, tercukupkan atas kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan doa dan ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Kristus bangkit, soraklah. Saudara, kebangkitan Kristus telah memulihkan kita untuk kembali menjadi manusia baru. Karena itu dengan semangat dan tenaga yang baru, arahkanlah hatimu kepada Kristus. Kami mengarahkan hati kami kepada Kristus. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.